Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bapak Ibu guru, saya Nismawati SPD, MMPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMP Negeri 3 Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan koneksi antar materi 1.1.A.8 berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Fasilitator saya Ibu Astuti Asis, SPD, MED, PhD. Pengajar praktik saya Ibu Suwarnita Sagogani, SPD, MM. Pendidikan dapat dimaknai sebagai menuntun hidup dan tumbuhnya anak-anak. Hal ini berkaitan dengan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial, sehingga mereka hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru merupakan salah satu faktor dalam pembentukan hidup seorang anak. Oleh sebab itu, hidup dan tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Namun, guru hanya mampu memaksimalkan yang sudah baik dalam diri anak dan tidak menegaskan pada hal-hal yang kurang baik bagi anak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.1A.8 dengan menggunakan 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa 1. Saya jarang melakukan refleksi sehingga tidak memahami karakter siswa. Setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing. Setiap siswa mempunyai kekuatan, kelemahan, minat, dan perhatian yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga, latar belakang sosial, ekonomi, dan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap gaya belajar siswa. 2. Kurang interaksi dalam pembelajaran. Saya biasa galak khususnya kepada siswa yang kurang paham dan lambat menerima materi, cenderung kaku dan kurang bersahabat dengan siswa yang talkatif dan malas belajar, sehingga membuat hubungan saya terasa berjarak, mengakibatkan terjadi kebingungan pada siswa tersebut sehingga siswa menjadi pasif, cuek atau acuh dan takut untuk bertanya kepada saya gurunya. 3. Pengajaran yang kurang kreatif. Sebagai guru, terkadang saya menjelaskan dan siswa mendengarkan saja, sehingga pelajaran terasa kurang menarik. Siswa akan menjadi jenuh dan kurang memperhatikan pelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah 1. Setelah saya melakukan refleksi diri di proses belajar mengajar, saya merasa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri, profesi, dan bagaimana saya dapat menjadi guru yang lebih efektif, efisien, dan membuat siswa berhasil dalam belajar. Di samping itu, saya dapat mengeksplorasi potensi-potensi yang ada dalam diri dan mencari solusi-solusi yang saya butuhkan untuk pengembangan profesi saya sebagai seorang pendidik. 2. Saat melakukan pembelajaran di kelas, sebagai seorang guru,
saya harus memperhatikan kondisi dan psikososial anak sebelum mengajar. Hal ini bertujuan agar saya bisa mengajar materi pelajaran dengan baik sesuai dengan kondisi anak. Begitu pula ketika proses belajar mengajar berlangsung. Interaksi pembelajaran harus berjalan dengan baik, efektif, interaktif, dan nyaman agar anak tidak cepat merasa bosan. 3. Saya sadar sebagai pendidik dituntut sekreatif mungkin dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didiknya, agar ilmu yang telah diajarkan bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki wawasan yang luas agar pada saat saya mengajar di dalam kelas tidak menggunakan metode pembelajaran yang menjadikan siswa hanya sebagai pendengar, akan tetapi juga bisa melibatkan siswa dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, saya harus sering-sering mencari wawasan mengenai cara belajar sekreatif mungkin. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pada kesempatan kali ini, saya harus merubah pemikiran dengan mengubah diri dan membuka diri yang kemudian ditindaklanjuti dengan perubahan perilaku. Seperti 1. Saya harus membuat pelajaran lebih inovatif dengan memanfaatkan teknologi. 2. Aktif mengikuti kegiatan KKG atau kelompok kerja guru atau MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. 3. Ikut dalam kegiatan workshop untuk menambah wawasan mengenai tata cara mengajar yang baik dan benar. Di samping metode pembelajaran dalam kegiatan workshop, saya juga harus sering melatih diri untuk lebih banyak berkreasi dalam mengajar. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.